Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, terutama komoditas tambang yang melimpah. Dalam hal emas, Indonesia adalah pemilik cadangan terbesar ke-6 di dunia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), cadangan emas Indonesia menyumbang sekitar 5% dari total cadangan dunia. Selain emas, Indonesia juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar dan tertua. Hal ini terlihat dari keberadaan kilang-kilang minyak di berbagai daerah. Kilang minyak adalah tempat untuk mengolah minyak bumi menjadi produk bahan bakar. Keberadaan sumber daya alam ini menarik perhatian banyak negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia. Lalu, di mana saja kilang minyak tersebut berada dan apa saja tambang emas terbesar di Indonesia? Mari kita telusuri melalui video berikut ini. Cilacap, Jawa Tengah. Daerah penghasil minyak yang pertama adalah Cilacap, daerah atau kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah ini sudah lama dikenal sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia. Selain itu, kilang minyak Cilacap atau sering disebut sebagai Refinery Unit 4 Cilacap adalah kilang minyak dengan fasilitas paling lengkap yang dimiliki Indonesia. Nah, dengan kapasitas hingga mencapai 348.000 per hari, kilang minyak Pertamina Cilacap menjadi kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Kilang minyak Cilacap sendiri pada dasarnya adalah penggabungan dua kilang minyak di daerah tersebut. Kilang minyak yang pertama dibangun kali pertama pada tahun 1974 dengan kapasitas hanya mencapai 100.000 barel minyak per hari. Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang minyak yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ini adalah kilang minyak terbesar kedua di Indonesia setelah kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Kilang minyak Balikpapan, yang juga dikenal sebagai Refinery Unit 5 Balikpapan, memiliki kapasitas produksi hingga 260.000 barel minyak per hari. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, kilang minyak Balikpapan mampu mencukupi 26% kebutuhan bahan bakar minyak, BBM, di Indonesia, terutama untuk kebutuhan di wilayah Indonesia bagian timur. Musi, Sumatera Selatan. Daerah penghasil minyak berikutnya di Indonesia adalah kilang minyak Pelaju, yang juga dikenal sebagai Refinery Unit 3 Pelaju. Kilang minyak ini terletak di tepi Sungai Musi, tepatnya di Jalan Beringin 1, Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kilang minyak Pelaju bisa dikatakan sebagai kilang minyak tertua di Indonesia. Dumai, Riau. Selanjutnya, ada Kota Dumai yang terletak di Provinsi Riau. Kilang minyak di daerah ini dikenal dengan nama Kilang Putri 7 atau sering disebut juga sebagai Kilang Minyak Sungai Pakning. Kilang ini merupakan kilang minyak terbesar ketiga di Indonesia dan berada di bawah pengelolaan Pertamina Refinery Unit 2 Dumai. Kilang Putri 7 terletak di Jalan Raya Kilang Putri 7, Tanjung Palas, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Kilang minyak ini telah beroperasi sejak tahun 1971 dan memiliki kapasitas produksi hingga 127.000 barel minyak per hari. Hasil produksi dari kilang ini didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Balongan, Jawa Barat. Kilang minyak yang telah beroperasi sejak tahun 1994 ini memiliki kapasitas produksi hingga 123.000 barel minyak per hari. Kilang minyak Balong mampu mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk seperti bahan bakar minyak, non-bahan bakar minyak, dan petrokimia. Beberapa produk yang dihasilkannya meliputi premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin, minyak tanah, LPG, dan propilene. Selain kilang minyak, Indonesia juga memiliki cadangan emas yang cukup besar. Hal ini menarik minat banyak perusahaan luar negeri untuk menambang emas di Indonesia. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah Freeport. Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan joint venture antara Freeport McMoran dan PT Industri Asahan Aluminium, Persero. Saat ini, Freeport Indonesia adalah penghasil emas terbesar di Indonesia. Namun, sebenarnya PT Freeport Indonesia tidak menghasilkan emas murni, melainkan konsentrat yang mengandung emas, tembaga, dan perak, yang kemudian diekspor ke luar negeri. Sistem pertambangan yang digunakan adalah terbuka, open pit, dan bawah tanah, underground.
Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan izin operasinya masih berlaku hingga tahun 2041 berdasarkan UPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Marta B. Marta B adalah perusahaan tambang emas yang dimiliki oleh PT Aginco Earth Resources. Pada tahun 2020, perusahaan ini berhasil menghasilkan sebanyak 135 ton emas. Lokasi pertambangan ini pertama kali beroperasi di Sumatera Utara pada tahun 2012. Sebagai salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia, PT Aginco Earth Resources memiliki area konsesi seluas 130.000 hektar. Mereka menggunakan metode pengolahan karbon inlayage untuk proses pengelolaan tambangnya, yang lebih mahal daripada metode heap layage. Marta B mampu memproduksi sekitar 10 ton emas per tahun, didukung oleh kapasitas pabrik yang besar, yaitu 6 juta ton biji per tahun. Tokatindung. Tambang emas berikutnya adalah Tokatindung, yang secara resmi dimiliki oleh PT Ark Indonesia Tbk. Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Niroputra Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya, yang beroperasi di Sulawesi Utara. Tokatindung telah aktif sejak tahun 2009, dengan produksi pertama emas pada tahun 2011. Cadangan emasnya mencapai 122 ton dengan endapan sulfidasi rendah. Luas konsesi perusahaan mencapai sekitar 40.000 hektar, dan mereka memiliki kapasitas produksi sekitar 4 juta ton biji per tahun. Hingga saat ini, Tokatindung telah berhasil memproduksi sekitar 7 hingga 8 juta ton emas, menunjukkan pertumbuhan produksi yang sangat pesat, bahkan dapat melebihi produksi di Merauke. 7 Bukit. Perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia berikutnya adalah 7 Bukit, yang terletak di Jawa Timur dan dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. Tambang ini pertama kali beroperasi pada tahun 2016 dengan menggunakan metode heap layage, yang memiliki biaya operasional lebih rendah dan tingkat pemulihannya yang baik. Luas area tambang ini sekitar 12.000 hektar dan cadangan emasnya mencapai 22 ton per akhir tahun. Pabrik pengolahan yang memiliki kapasitas 8 juta ton biji per tahun, sehingga produksi emas mencapai 1,7 ton per tahun. Diperkirakan cadangan emas akan habis sekitar tahun 2024. Gosowong. Tambang emas terakhir yang akan kita bahas adalah Gosowong, yang dimiliki oleh PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT Aneka Tambang. Yang menarik, perusahaan ini dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Lokasi tambang ini mencakup sekitar 29.000 hektar di Halmahera bagian utara, dan biasanya menggunakan sistem pertambangan bawah tanah. Saat ini, tambang ini masih memiliki cadangan emas sekitar 9 ton. Itulah beberapa perusahaan tambang terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Selain ukurannya yang besar, industri pertambangan di Indonesia juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar.